Oke, baik. Selamat bertemu. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari dasar-dasar komponen pasif untuk rangkaian elektronika atau di bidang elektronika. Kali ini kita berbicara atau membahas tentang induktor. Berapa sih besar nilai induktornya, kemudian bagaimana sih cara menghitungnya, dan seterusnya. Induktor itu pengertiannya adalah komponen pasif dua terminal yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir, ya. Jadi menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Fungsi pokok dari induktor adalah mengontrol sinyal dan menyimpan energi. Jadi mengontrol sinyal itu dalam arti dia dapat mengontrol besar kecilnya sinyal dengan menggunakan induktor yang bervariasi tentunya. Bentuk-bentuk induktor itu dapat kita lihat nanti di bawah, lalu ada simbol-simbolnya induktor. Pada dasarnya induktor itu ada yang tetap atau ada yang bervariasi. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ada simbol induktor seperti ini, itu merupakan induktor berinti besi, ya. Kemudian yang putus-putus seperti ini itu induktor berinti ferit. Kemudian ada yang berinti udara. Kemudian induktor itu dapat bervariasi atau variabel induktor. Simbolnya seperti ini. Jadi pada dasarnya simbolnya hanya seperti ini. Jadi ada inti besi, inti ferit, inti udara. Inti ferit itu seperti apa? Ferit itu apa? Adalah serbuk-serbuk besi dicampur dengan bahan lain dan sebagainya. Kalau besi, ya besi, ada besi putih, ada besi baja. Itu untuk intinya. Lalu bentuk-bentuknya kita lihat seperti ini. Ada bentuk-bentuk. Ada induktor berinti udara, jadi kosong, hanya dililit saja begitu. Kemudian ada induktor berinti seperti ini, ya. Ya, ada yang dililit pada ferit tapi yang bulatan. Kemudian simbolnya seperti ini. Kemudian ada induktor yang dapat diatur. Bentuknya seperti ini, biasanya digunakan pada rangkaian osilator atau ada rangkaian RF pada radio misalnya. Lalu simbolnya seperti ini. Nah, nilai dari induktor itu berapa nilainya? Itu sangat tergantung dari jumlah lilitan, ya, jumlah lilitannya berapa, ya. Kemudian ada namanya permeabilitas, kemudian luas induktornya atau luas penampang induktornya, ya, seperti ini. Kemudian ada panjang induktornya seperti ini, misalnya dari sini sampai di sini, itu disebut panjang induktor. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Jadi L atau nilai induktor dari sebuah kumparan atau nilai sebuah kumparan itu bisa, induktor itu bisa disebut kumparan, bisa disebut koil, bisa disebut cok, juga bisa seperti itu. Nilainya adalah jumlah lilitan dikuadratkan kali permeabilitas. Ini mu, ini ada namanya permeabilitas, singkatan dari permeabilitas. Kemudian kali luas penampang induktornya. Luas penampang induktornya seperti ini misalnya, ya. Dibagi dengan panjang induktor. Jadi panjang induktornya seperti ini. Jadi bukan panjang kawatnya, ya. Panjang induktornya. Jadi nilai sebuah induktor itu tergantung dari ini. Sudah barang tentu pengaruh suhu juga ada, tapi kita kan tidak menganalisa sampai di sana. Kemudian induktor itu ada permeabilitas. Apa itu permeabilitas? Permeabilitas itu sebenarnya daya serap medan magnet di udara atau di gas, atau kemampuan meloloskan sesuatu. Itu permeabilitas. Kemampuan meloloskan medan magnet kalau pada magnet atau kumparan seperti ini.
Eh, kalau pada udara, kemampuannya di udara, nanti kita lihat di udara mana lebih besar permeabilitasnya, di udara, di ferrit atau di besi. Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Jadi dalam rumusnya atau dalam ketentuan atau hasil percobaan, di udara itu permeabilitasnya 4 kali V dikurang atau ditambah 0,34 baru dikali dengan 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 ini berarti 10 1 dibagi dengan 10 juta. Ya, 1 dibagi dengan 10 juta. Satuannya bisa Weber per luas atau per meter persegi. Tapi kita tidak membutuhkan atau tidak penting untuk kita gunakan satuan ini karena nanti kita gunakan untuk menghitung induktor. Sudah pasti induktor itu nilainya satuannya adalah Henry. Henry itu sangat besar, biasanya digunakan untuk rangkaian-rangkaian frekuensi rendah. Kalau Henry-nya besar, frekuensinya kecil atau rendah. Tapi kalau Henry-nya kecil, biasanya digunakan mikro, kemudian ada milihenry, mikrohenry, sampai dengan nano henry. Nano itu 10 pangkat min 9. Kalau mikro 10 pangkat min 6, kalau mili 10 pangkat min 3, dan seterusnya. Itu permeabilitasnya. Lalu nilainya, ini permeabilitas. Nilainya ini nanti kita bisa menghitungnya menggunakan beberapa contoh soal. Nanti kita lihat. Kemudian untuk untuk nilai-nilai permeabilitas dan sebagainya itu dapat kita lihat, ada tabelnya sebenarnya, tapi tidak terlalu penting saya kira karena yang kita gunakan hanya udara, ferrit, besi untuk intinya. Jadi hanya 3 saja. Jadi nanti kita lihat. Nah, satuan-satuan atau istilah-istilah yang ada di dalam induktor sama dengan istilah-istilah yang ada dalam kemagnetan atau magnet misalnya. Kalau kemagnetan itu kita kenal ada beberapa istilah. Kalau di induktor juga kita kenal misalkan permeabilitas, ya. Permeabilitas itu mu, permeabilitas efektif maksud saya. Kemudian ada permeabilitas di udara juga ada. Ya, permeabilitas di udara atau di vakum. Kemudian kalau ada permeabilitas pada relatif atau relatif, jadi nanti pengukuran permeabilitasnya ada. Kemudian induktif itu L misalnya dan seterusnya, ada istilah-istilah seperti itu. Kemudian induktor itu sendiri, ya, induktor itu sendiri sebenarnya adalah komponen yang dapat melewatkan, ya, DC. Kenapa dia dapat melewatkan DC? Karena seolah-olah menjadi hubung singkat atau tahanan atau reaktansinya lebih kecil kalau dilewati DC, namun kalau dilewati AC menjadi besar reaktansinya sehingga menahan AC. Jadi berkebalikan atau terbalik daripada kondensator. Kondensator itu meneruskan AC dan memblokir DC. Kalau kumparan atau induktor itu menahan AC, hampir memblokir tapi tidak memblokir, tapi meneruskan DC. Semakin besar induktansi, biasanya frekuensinya semakin kecil. Kenapa? Karena frekuensi itu bisa timbul kalau di C atau L atau induktor digabungkan atau dihubungkan dengan kapasitor, akan menimbulkan frekuensi. Kemudian nanti kita lihat kegunaan-kegunaannya. Ya, induktor itu digunakan untuk apa saja dan sebagainya, nanti kita lihat di bawah. Kemudian kalau induktor seperti ini misalnya, ini induktor, ya, dapat dijelaskan kalau dihubungkan dengan tegangan DC.
tegangan DC seperti ini. Lalu ada lampu diparalelkan dengan induktornya, lalu ada saklar. Kalau saklar ini dipasang, ya, induktor ini akan menghantarkan arus DC, karena ini DC, lebih besar atau lebih gampang, sehingga tegangannya akan hilang di sini lebih kecil karena arusnya lebih banyak melewati induktor, sehingga arus yang melewati lampunya rendah, ya, sehingga tahanan induktor itu jauh lebih kecil dari tahanan lampu. Dapat dibayangkan kalau saklarnya dihubungkan berarti lampunya akan menyala sesaat dan makin lama makin redup, ya. Lalu kalau misalkan saklarnya dilepas atau diputus, maka lampu itu akan menyala terang sekali lalu lama-lama redup juga karena pengosongan. Kalau saklarnya dihubungkan berarti pengisian, seolah-olah pengisian kalau pada kondensator, pengisian. Lalu kalau saklarnya diputuskan berarti dia mengosongkan lewat lampu, sehingga pertama menyala sekali atau terang sekali lalu lama-lama menjadi redup. Kalau dihubungkan seperti ini dapat diuji coba atau dijadikan rangkaian percobaan. Kemudian fungsi-fungsi dari induktor itu minimal ada 6, ya, ada beberapa fungsi. Tapi fungsi yang paling pertama itu adalah untuk mengontrol sinyal. Itu fungsi induktor yang pertama. Yang kedua, induktor itu bisa menyimpan energi, ya, bisa menyimpan energi. Jadi antara 1 dan 2 ini mengontrol dan menyimpan energi, itu fungsi utamanya. Fungsi lain, ya, kita lihat ada beberapa fungsi dari induktor. Menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, jadi dia simpan, ya. Kemudian yang kedua, menahan arus bolak-balik, meneruskan arus DC, itu fungsi lainnya. Kemudian menapis atau menyaring frekuensi tertentu tergantung dari time constantnya. Jadi dia dapat memfilter atau menyaring frekuensi, meneruskan frekuensi tertentu dan menahan frekuensi tertentu sehingga dapat digunakan sebagai rangkaian filter juga. Kemudian membangkitkan getaran atau osilator. Ya, kemudian fungsi lain juga berbeda dengan kapasitor, induktor juga berfungsi sebagai resonator atau tadi seperti di atas. Kemudian induktor juga dapat membuat magnet atau menimbulkan magnet, sehingga nanti dalam kegunaannya ada beberapa kegunaan. Paling tidak ada 6, ya, yang saya catat, ada 7 yang saya catat. Yang pertama, kegunaan induktor itu untuk rangkaian tuning, seperti misalnya rangkaian osilator, rangkaian RF tuning, ya, itu juga menggunakan induktor digabungkan dengan kapasitor tentunya. Kemudian induktor juga digunakan sebagai sensor induktif. Misalkan untuk mendeteksi jarak. Jadi di jalan raya itu biasa menggunakan detektor atau sensor untuk melihat kerapatan atau kemacetan. Misalnya bisa dapat seperti itu, bisa dibuat seperti itu. Kemudian induktor juga bisa dijadikan penyimpan energi, ya. Bisa dijadikan penyimpan energi. Induktor juga bisa dijadikan untuk membuat motor induksi, seperti motor-motor listrik, kemudian elektromotor dan sebagainya. Kemudian induktor juga digunakan untuk trafo atau untuk membuat trafo. Dasar induktor itu dijadikan untuk membuat trafo. Kemudian induktor juga digunakan sebagai filter induktif, ya. Seperti kegunaan di atas tadi, ada untuk filter. Kemudian yang terakhir, induktor digunakan untuk relay, untuk memutuskan saklar dan sebagainya menggunakan induktor, menggunakan relay.
Nah, ini kegunaan-kegunaan dari induktor. Kemudian seperti tadi ada induktor, kita lihat seperti ini ya. Induktornya seperti ini. Klasifikasi induktor itu hanya dua sebenarnya. Induktor sebagai penyimpan induktor tetap ya. Kemudian ada induktor yang bervariasi atau yang dapat diatur. Itu klasifikasinya hanya dua itu sebenarnya. Jadi yang dapat diatur seperti induktor ini, kemudian ada trimmer juga sebenarnya. Yang lain itu adalah induktor tetap. Kemudian untuk jenis-jenisnya seperti yang kita sudah lihat di atas tadi, ada induktor berinti udara, berinti ferit, berinti besi, bisa besi putih, bisa besi baja. Kalau berinti udara seperti ini, kemudian berinti besi, contohnya ini, kemudian toroid, ini ferit sebenarnya, toroid, di mana ferit itu, toroid itu terdiri dari ferit itu terdiri dari serbuk besi dicampur dengan bahan-bahan logam serbuk, bahan logam lain, dijadikan namanya ferit ya. Jadi kalau toroid seperti ini ya. Kemudian ada juga yang istilahnya laminasi, ini tapi jarang kita temukan. Kemudian induktor berinti ferit ya, berinti ferit. Kemudian satuan dari induktor itu sudah pasti Henry ya. Henry biasa disingkat H. Namun satuan Henry ini sangat besar induktornya. Jadi kalau induktornya besar, ya dia pasti digunakan untuk frekuensi-frekuensi rendah. Tapi yang biasa dipakai itu adalah nano, mikro, dan milihenry. Jadi milihenry, mikrohenry, dan kadang-kadang juga nanohenry. Tapi yang paling banyak itu mikrohenry. Untuk menghitung nilainya, ya, jadi nilai induktor seperti yang kita katakan di atas tadi bahwa L itu sebenarnya sama dengan N kuadrat dikali dengan mu atau permeabilitas dikali dengan luas penampang induktor dibagi dengan panjangnya kumparan. Jadi panjang kumparan itu adalah ini, ya, dari sini itu L. Kemudian luas penampang kumparan itu adalah ini. Tergantung intinya, inti apa, inti udara, ferit, atau inti besi. Kemudian jumlah lilitannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini itu jumlah lilitan. Jadi induktansi pada sebuah kumparan itu adalah hasil dari perkalian ini. Jadi sorry. Yaitu jumlah lilitan dikuadratkan dikali dengan permeabilitas dikali dengan luas penampang dibagi dengan panjangnya magnet atau panjangnya induktor. Itu untuk menentukan nilai induktansi daripada sebuah induktor. Sudah barang tentu nanti kita akan coba lihat di bawah di dalam perhitungan. Contoh soal seperti misalnya ini. Jadi L itu nilai induktansinya, kemudian mu itu permeabilitas materi inti, N itu jumlah lilitan, A itu luas penampang atau luas penampang inti, kemudian L itu panjang induktor. Kita lihat contoh soal seperti ini. Jadi kita langsung saja. Contoh soal, sebuah induktor memiliki kumparan dengan 25 lilitan dan panjangnya 5 cm. Jika luas penampangnya sama dengan 0,5 cm persegi atau cm bujur sangkar, berapakah nilai induktansi induktor tersebut? Ya, itu yang ditanya. Berapa nilai induktansinya? Jadi diketahui ada N-nya 25, L-nya 5 cm. 5 cm ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 meter. Jadi satuan panjang ini harus meter, ya. Supaya gampang, ya. Supaya gampang harus kembali ke satuan standar. Kemudian luas penampangnya juga. Luas penampangnya hanya 0,5.
0,5 cm persegi. Dari cm persegi ke meter itu 10 pangkat min 5. Ya, 10 pangkat min 5 karena meter persegi. Dari cm persegi ke meter, ya. Sehingga 5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian mu-nya, ya, 4 kali V dikali dengan 10 pangkat min 7. Satuannya tidak terlalu penting, Weber, kemudian luas penampang dalam meter. Nah, dari contoh soal ini kita dapat menghitung, ya, L atau induktansi, ya, sama dengan mu kali dengan lilitan kuadrat atau jumlah lilitan kuadrat dikali dengan luas penampang dibagi dengan L. Rumusnya seperti ini. Kalau kita isi berarti seperti ini. Ini mu-nya. Kemudian ini N jumlah lilitannya dikuadratkan. Ya, kemudian luas penampangnya 5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dibagi dengan panjang, yaitu 5 cm. Ya, 5 cm menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau mencari seperti ini kita lihat agak sulit. Tapi paling gampang kalau kita masukkan langsung di Excel misalnya. Sehingga hasilnya diperoleh seperti ini. Ya, 0,78 mikrohenry. Kita lihat kalau di Excel, saya ada hitung juga di Excel misalnya. L itu sama dengan ini. Mu dikali N kuadrat kali A dibagi dengan L. Mu-nya ini, ya. Kemudian N kuadratnya 25 dikuadratkan, kemudian luas penampangnya ini, lalu L-nya ini. Nah, ini saya hitung dalam menggunakan Excel. Pertama saya hitung ini dulu, ya. Hitung ini dapat di sini. Nah, kenapa ini ada 2? Saya hitung karena ada plus minusnya. Ini plus minus 0,34 atau minus 0,34 atau 0, plus 0,34 dari 4V ini, dari mu ini. Jadi mu itu ada plus minusnya atau permeabilitasnya ada plus minusnya. Kenapa? Karena tergantung kerapatan. Jadi makin rapat berarti makin sulit ditembus oleh medan magnet. Sehingga permeabilitasnya menjadi besar misalnya. Permeabilitas besar itu adanya di minusnya, ya. Ya, di plus-nya, ya, di plus-nya permeabilitasnya. Lalu 25 kuadrat saya hitung di sini. Ya, 25 kuadrat, jadi 25 dikuadratkan. Kalau ini tadi permeabilitasnya 4 kali V minus 0,4 dikali dengan 1 per atau 10 pangkat min 7 tadi. Ya, 10 pangkat min 7. Ini. Itu rumusnya. Kalau plus-nya ini, jadi bedanya hanya di atas ini saja, plus. Ini plus-nya, plus 0,34 dikali dengan 1 per atau seper 10 juta misalnya. Seper 10 juta karena 10 pangkat min 7. Lalu yang berikutnya ini 5 kali 10 pangkat min 5. Ini 5 kali 1 per, ya, 100 ribu. 10 pangkat min 5 itu 1 per 100 ribu. Kemudian untuk yang di bawahnya ini 5 kali 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2 atau 10 kali 5 kali 1 per 100. 10 pangkat min 2, 1 per 100. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah ini, yaitu
Yang pertama ini kali yang kedua kali yang ketiga dibagi dengan yang keempat ini, dibagi dengan ini, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini itu 7,6 sekian-sekian. Artinya masih tertinggal beberapa. Dikali dengan 10 pangkat 7. Kalau dijadikan mikrohenry adalah ini nilainya. 0,764 mikrohenry. Kemudian yang plusnya, ya, plus minusnya tadi ini, rumusnya dari plus minus, itu 8,1 sekian-sekian misalnya, atau 8,06 sekian-sekian, menjadi 0,81, ya, 0,81 mikrohenry, ya, mikro juga. Jadi ini juga mikrohenry. Nah, itulah hasil dari perhitungan kita. Jadi kalau kita kembali ke hasil ini tadi, ini adalah hasilnya L sama dengan 0,785 mikrohenry. Kita lihat di Excel tadi perhitungannya. Nah, inilah nilai sebuah kumparan atau L atau induktor atau coil atau cok dalam perhitungan mendapatkan induktansi dari sebuah kumparan. Sudah barang tentu ini kalau digunakan di pabrik untuk kita hitung, kita buatkan induktansi yang bernilai sekian. Misalnya kita butuh kabel kawat sepanjang berapa lilit, kemudian luas penampangnya berapa dengan permeabilitas. Nah, kembali ke permeabilitas, ada 3 permeabilitas, ya. Ada permeabilitas udara, ya. Ya, yang kita gunakan tadi adalah udara, permeabilitas udara. Nilainya sebesar ini. Saya gunakan yang minusnya, saya tidak gunakan yang plusnya. Bisa juga digunakan yang plusnya. Kemudian untuk besi baja, permeabilitasnya adalah 0, sekian. Jadi 8, sekian mikro. Ya, misalnya kalau dijadikan mikro. Kemudian kalau permeabilitas besi putih adalah 0, nolnya ada 4, 1848. Berarti makin besar, ya. Makin besar permeabilitasnya, ya, makin mudah, ya, dilewati magnet. Kemudian ferrit 0,82. Jadi udara, besi baja, besi putih, dan ferrit yang saya coba hitung. Jadi permeabilitas udara itu jauh lebih tinggi, ya. Berarti untuk ditembus medan magnet itu lebih sulit dibandingkan dengan ferrit. Medan magnet itu lebih mudah menembus ferrit, inti ferrit. Itu dalam logika perhitungannya seperti itu. Nah, kemudian dalam perhitungan ini tadi, kita kembali ke aslinya, ke induktornya. Jadi kita sudah dapat menghitung nilai induktansi dari sebuah kumparan, lalu kita bisa membuat dan seterusnya. Nah, kita juga punya aplikasi yang dapat kita gunakan. Ya, kita dapat menggunakan aplikasi, sebenarnya ada aplikasinya. Yang saya biasa gunakan aplikasi ini. Ini aplikasinya. Ya, ada Electrical Mechanics and Mathematics. Ya. Penampilannya seperti ini antara lain. Ya. L adalah permeabilitas udara. Mu0 ini permeabilitas inti udara. N kuadrat kali A dibagi dengan L. Namun dalam percobaan nilai yang paling mendekati itu L-nya dikalikan dengan 100. Ya, dikalikan dengan 100. Tapi ini dalam percobaan sudah barang tentu. Jadi kalau misalkan kita punya jumlah lilitan 20,
kemudian diameter 2 cm, diameter kumparannya, kemudian ada panjang kumparannya 5 cm. Ya, dari rumus ini kita bisa menghitungnya dan memperoleh hasil 3,16 mikrohenry. Ya. Nah, itu untuk nilai induktansi. Kalau untuk nilai-nilai yang lain seperti misalnya EMF, itu nanti di trafo lebih kita mengenal itu. Kemudian reaktansinya nanti pada reaktansi kumparan atau XL, dan seterusnya nanti kita ada materi tersendiri untuk itu. Jadi sekali lagi, saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa kontak langsung ke saya untuk menanyakan hal-hal yang dapat ditanyakan atau yang masih diragukan untuk diketahui. Tapi intinya untuk dasar komponen pasif jenis induktor ini kita hanya mengenal simbolnya, bentuknya, kemudian menghitung nilainya. Saya kira itu yang paling penting. Jadi sudah cukup bentuk-bentuknya seperti ini, ya. Kemudian simbolnya, kemudian cara menghitungnya. Tadi kita sudah dapat dari rumus ini. Kemudian ada permeabilitas. Itu pengertian permeabilitas ini adalah daya serap atau daya tembus dari medan magnet. Ya. Jadi saya kira itu inti yang penting yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa berguna. Selamat belajar buat kita semua.